Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nasibit taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kembali kita bisa bertemu dan bisa hadir dengan kekuatan dan izin Allah di ruangan ini dalam rangka thalabul ilmi. Mari kita doakan mereka yang sakit, mereka yang tidak hadir, yang kurang enak badan, yang ada udzur syar'i, agar dimudahkan segala urusannya oleh Allah, diberi kesembuhan dan diberikan pahala yang sama juga dengan yang kita hadir di sini. Kita berharap kehadiran kita di sini adalah kehadiran yang diridhoi oleh Allah dan diberikan ampunan, didoakan ampun oleh malaikat. Amin. Masih dalam urgensi doa, agak menyimpang dikit. Jadi sekarang kalau minggu kemarin kan apa? Minggu kemarin mohon sesuatu yang bermanfaat ya. Sekarang kita nggak bicarakan doanya itu, tapi kita bicarakan dasar yang paling kita inginin sebenarnya di hidup ini apa gitu. Kita kan hidup nggak minta. Allah berfirman dalam Al-Quran tuh, kullu nafsin za'iqatul maut wa la nabluukum bisyai'in min khairil fitnah gitu ya. Wa ilana turja'un. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kalau ada ketentuan kepastian kita mati, kita mesti tahu kan ilmu tentang mati. Jadi kemudian kita mengukur mati itu lebih penting gak sih dari hidup? Iya kan? Kalau hidup ini ternyata gak lebih penting dari mati, maka kita harus ingin mati yang sempurna gitu. Harusnya begitu. Jadi nanti dalam doa kita, dalam amal kita di dunia ini, akhirnya kita mikirin seperti Rasulullah bilang, ulaika akyas. Orang yang zikrul maut, ingat mati, itu orang yang cerdas. Nah kita pengen gak jadi cerdas seperti itu gitu. Daripada mikirin utang, mikirin sesuatu yang di dunia ini ramah tamah lah, remeh temeh, yang hanya remeh gitu. Mendingan kita mikirin sesuatu yang nanti kita akan hadapi. Ini makanya saya bilang ini agak ringan tapi berat gitu loh untuk mikir malam ini. Jadi apa yang paling diinginkan manusia sebenarnya secara bawah sadar ya, karena nggak pernah diungkap. Sebenarnya manusia tuh pengen supaya dia nanti ada di surga, itu kan ya? Ada di surga, di ujung paling ujung. Dan dapat ridho Allah gitu loh. Tapi untuk kepengenan itu ada perjalanan panjang. Gak bisa kita pengen doang gitu loh. Ada ikhtiar dan kasab. Bagaimana kita bisa jadi yang sering Bapak bilang itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah jadikan aku husnil khotimah gitu. Itu gak boleh permintaan tuh Bapak lontarkan tanpa Bapak berencana untuk usaha mencapai situ gitu. Ya ini kita pikirin supaya kita nggak terlalu mikirin dunia lah. Sebenarnya ini ilmu kalam, ilmu tasawuf ya. Jadi kita harus menjadi ahli dalam bidang penelitian mati. Orang bakal ngelewatin semua kok. Bakal ngelewatin semua gitu. Nah, sering kan saya dulu udah pernah menerangkan di forum ini bahwa semua kita dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Urusan kita, nyawa kita semuanya dikembalikan kepada Allah. Berarti benar. Yang paling penting itu urusan itu. Kita akan bertemu dengan Allah. Siapkah kita bertemu dengan Allah? Kalau kita diundang presiden, diundang menteri gitu, tentu kita ada di briefing. Nanti ngomong apa sama menteri?
Ini mau ketemu Allah. Luar biasa loh mau ketemu Allah ini. Jadi apa yang paling diinginkan manusia? Bertemu Allah dengan mulus. Itu sebetulnya. Yang paling pendek itu ketemu Allah itu kan kita ada fasenya. Ketemu sama Allah itu. Ketemu Allah yang pertama kita itu setelah kita dicabut nyawa. Secara normal kalau belum jasad dikubur, kita langsung dibawa naik sampai langit 7. Lalu Allah berfirman pada kita kan, tempatkan dia di sijin atau di Iliyin. Masya Allah. Nah kita tuh paling kita pengen Allah nempatkan kita di tempat yang enak. Sebetulnya itu yang paling dipengenin. Tapi kan belum keluar dari hati nih sampai sekarang, dari mulut kita itu. Karena itu masih di awang-awang. Makanya Nabi itu ada satu hadis yang Nabi ngomong itu kita agak susah memaknainya. An-nasu niyamun. Manusia itu semuanya tidur. Sekarang ini. Wa iza matu intabahum. Dan ketika manusia mati, baru dia bangun. Nah, apa yang terjadi ketika orang tidur? Mimpi. Jadi kita ini sekarang menghadapi mimpi. Ini ada zahirnya gelas ini, tapi sebenarnya nggak ada. Karena dia nanti akan musnah. Akan rusak gitu. Kita juga akan tua segala macam. Dan kita dibicarakan sama ustadz-ustadz soal surga neraka, soal pahala dosa, nggak kelihatan semuanya. Makanya ada orang menyimpang dari agama atau ada orang berbuat maksiat karena dia nggak lihat azab Allah yang dijanjikan Allah itu. Makanya setiap nabi yang datang ke umat-umat yang bandel-bandel selalu ditantang sama umatnya. Mana azab Allah? Mana azab Allah? Coba datangkan. Karena mereka semua dalam keadaan tidur, kata Rasulullah. Kita juga sekarang dalam keadaan tidur. Nah, ya kalau dalam keadaan tidur jangan ngimpi yang tinggi-tinggi soal dunia ini gitu loh. Gue mau jadi orang kaya, gue pengen ini, pengen itu. Jangan. Justru yang paling kita inginkan, kita terbangun sempurna gitu loh. Matinya mati sempurna, ketemu Allah ketemu sempurna. Nah, itu yang paling diinginkan manusia. Biarin Bapak gak setuju gak apa-apa, tapi menurut saya itu yang paling diinginkan. Apalagi apalagi kita ini bekerja sama waktu nih. Mau bilang mau sampai umur 94 sampean gak kesampean, tetap aja kita kejaran sama waktu. Dan malaikat maut selalu mengintai kita. Nah, tapi itu keinginan orang-orang yang beriman tentunya. Tentunya dong, ya juga kan di sini yang beriman semua. Amin. Enggak bicara itu. Walaupun bebel mangrove buka di. Makanya saya bilang tadi, orang-orang kafir tuh tidur sebetulnya. Kita juga tidur. Nah, sekarang kita lihat. Bapak buka surat Maryam ayat 93. Ya, ini kepastian nih. Surat 19 ayat 93 ya. Oke. In kullu man fis samawati wal ard. Terus illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun, baik dia di langit maupun di bumi. Ya. Maksudnya nggak ada satu pihak pun ya. Kalau di langit kan para malaikat ya. Di bumi itu jin dan manusia. Yang kecuali mereka akan datang kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, dengan predikat hamba. Waduh. Pak, sayangnya bahasa Indonesia ini mungkin mau menghaluskan aja. Hamba itu apa sih? Budak. Budak punya kemerdekaan nggak? Enggak. Jadi kita akan datang ke hadapan Allah. Allah sebagai bos paling besar. Kita sebagai budaknya. Kira-kira apa kalau ada seorang karyawan datang pada bos besar? Mau ngapain dia? Kira-kira? Lapor.
pasti lapor dong. Lapor kerjaan kan. Maklum karyawan, bos, udah saya selesaikan semua. Apa yang jadi perintah bos? Satu, lapor. Kedua, minta upah. Iya kan? Saya udah kerja, kan janji mau dikasih upah. Ini kita dibilang sama Al-Quran, tidak ada satu orang pun yang akan datang kepada Allah, bertemu dengan Allah, kecuali dia datang selaku seorang budak. Oleh sebab itu yang dilakukan budak adalah satu, lapor. Dua, minta upah. Dan ketiga, sebelum bosnya jawab nih, diperiksa dia. Diperiksa kan? Bener nggak lo udah ngelaksanain? Jadi upahnya tergantung daripada kebenaran daripada yang dilaporkan sama dia kan? Ya betul nggak? Nah, kita pengen ini dialog dengan Allah ini mulus. Ya nggak? Datang ke hadapan Allah, saya utama dewan. Oh, saya tahu, cuma ditanyakan sama Allah, gimana. Saya jawab semua dengan baik. Saya minta upah sekarang. Ya udah, kamu langsung surga sana. Gitu kan, enaknya begitu. Maunya begitu nggak? Soalnya saya bilang itu fitrahnya orang beriman. Iya, Fitrah iya. Tapi kan kita nggak muncul di hati kita dan di lisan kita. Misalnya kita nggak ngomong sama anak istri begitu kan, nggak ngomong kita. Nanti kita ketemu Allah, enggak kan? Padahal rahasianya di situ. Suksesnya orang sampai surga itu adalah di pintu itu. Ketemu selaku seorang hamba kepada Tuhannya itu, gimana keadaannya kita? Jangan-jangan Allah marah. Kan ada hadis juga. Barang siapa yang yang punya hutang tapi sengaja nggak membayar, akan datang ke hadapan Allah sebagai seorang pencuri. Nah, misalnya tuh, coba kalau pencuri datang ke hadapan bos besar, diapain pencuri itu? Misalnya nih, itu aja kita, logiknya kita mainin aja gitu loh. Apalagi ada yang begini, isnani, dua golongan, la yuzrullahu ilahi yaumal qiyamah, tidak akan Allah perhatikan di hari kiamat. Kita datang nih, nggak diperhatikan, nggak disucikan, nggak diampuni, nggak diperhatikan, nggak diajak ngomong, ya. Qati'ur rahim wa jarus su'i, orang yang sering mutusin hubungan silaturahim dan tetangga yang jahat kepada tetangganya. Dua golongan ini, ntar ketemu sama Allah nih, datang nih selaku seorang hamba. Kita sujud-sujud kayak apa? Allah melengos. Mau seperti itu. Berarti kita tidak inginkan keadaan begitu. Yang kita inginkan adalah kita mulus dialognya. Kalau udah mulus, wah Pak, bikin para nabi ngiri Pak. Saya kasih contoh, misalnya ada hadis al-mahiru bil Quran ma'asafratil kiramil bararah. Orang yang mahir Quran, yang tahu maknanya, mengamalkannya, belajar Quran, mengajarkannya kembali gitu, macam Pak Agus gini, itu akan datang ke hadapan Allah didampingi oleh para malaikat yang mulia, para nabi-nabi yang mulia gitu. Jadi kita diusung oleh para nabi, justru dibanggakan oleh para nabi. Maunya seperti itu kan? Maunya, ya kan? Tapi dibacanya rom. Misalnya tadi, susah kan? Dia mesti sempurna kan? Tapi surga juga, surga. Karena ada foto saya dulu di Iya. Ya. Nggak apa-apa. Nah, ketemu Allah bisa mulus kalau perjalanannya mulus. Perjalanan manusia itu sebetulnya kita hidup sekarang ini secara nggak sadar bergerak menuju Allah. Kita ini hidup, tidur, makan, segala macam, itu lagi jalan menuju Allah. Hah? Iya kayak gitu. Apa tuh? Tidur, makan, kamar mandi. Tidur, makan, BAB, jima sama istri, segala macam, berjalan menuju Allah. Nah, dibagi kepada beberapa bagian. Makanya kita ini nggak ada istilah mati, ya kan? Nabi bilang
Ju'ila lakumul abadu ilal intiqal. Kamu diciptakan sebagai makhluk yang abadi, cuman dipindah-pindah. Loh, ada kata-kata dipindah-pindah, berarti ada perjalanan. Jadi kita sekarang, mari kita merem sebentar. Ngebayangin kita tuh seorang pengembara. Terus kan bilang, hiduplah di dunia ini sebagai pengembara, gitu loh. Jadi kita ada di titik sini nih, sekarang nih, misalnya. Nanti kita targetnya semuanya akan datang sebagai seorang budak ke sini di hadapan Allah. Ini perjalanan nih sekarang kita. Nah, menurut Al-Quran fase perjalanan kita itu berliku-liku. Cuman ada satu fase yang kita di situ yang menentukan fase selanjutnya itu yang sesuai yang kita inginkan, mulus. Kalau fase sebelumnya malah kita kayak robot, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di fase yang satu ini, yaitu hidup di dunia ini, kita dibolehkan memilih mau beriman, memilih mau kafir, segala macam itu. Kayak fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan. Itu fase perjalanan pertama. Kenapa kamu kafir pada Allah sedangkan kamu dulu mati? Amwatan. Jadi di sini ada fase perjalanan kita menuju Allah. Allah mulai starting dengan kita mati. Fa'ahyakum. Lalu aku hidupkan kamu. Hidup. Terus summa yumitukum. Mati. Summa yuhyikum. Hidup. Summa ilaihi turja'un. Maka kamu bertemu Allah. Maunya mulus nih sampai sini, nggak ada cacat, gitu loh. Itu yang paling diinginkan manusia. Dalam doa Bapa nanti dan dalam doa dan dalam semua perbuatan harus memuluskan ini. Harus, bukan pilihan. Harus memuluskan ini. Makanya orang datang ke majelis taklim itu sebetulnya untuk mengasah ini supaya meminimalisir cacat-cacat kita itu. Apa? Mahmud itu. Iya, Kan kira-kira kan kalau kita katakan itu adalah keinginan yang terselubung ya dalam manusia. Saya katakan tadi adalah fitrah. Kenapa di kehidupan ini jarang terungkap itu sehingga tidak teraplikasi untuk ke arah sana gitu. Ini ya karena dunia ini yang mengganggu atau karena ini nyata itu goib. Iya. Kan sebetulnya udah teraplikasi, tetapi tidak detail. Teraplikasi dengan bahasa husnul khotimah. Udah kan teraplikasi. Tapi makna husnul khotimah sendiri kita nggak tahu. Kematian yang baik, husnul khotimah, itu bertemu dengan Allah dengan baik. Iya kan? Udah teraplikasi, tapi dibungkus dan nggak detail. Jadi hanya judul. Ya orang, ya semoga husnul khotimah sebuah. Bagus sudah harapannya. Tapi harapan itu didetail dong. Untuk mencapai husnul khotimah itu gimana? Sebab orang banyak terjebak dengan begini. Man fi akhir kalami qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Selesai. Ya udah, judi aja dulu. Ntar kalau mati berbilang la ilaha illallah kan begitu. Pendek. Gak bisa. Ada kriteria dan syarat di mana kita akhirnya bertemu dengan Allah dengan mulus. Karena datangnya sebagai seorang budak sih. Budak kan punya kewajiban, lapor, minta upah gitu, diperiksa lagi, bener gak kamu? Dia daftar absen Allah. Kamu gak sholat 30 tahun lagi mau minta upah. Gimana kalau digituin? Kamu ngaji 18 tahun, tahunnya cuma itu doang. Gitu. Misalnya. Nah, pada waktu kita di sini, kita ini diciptakan oleh Allah. Diciptakan dalam keadaan mati. Tapi mati itu jangan didefinisikan sebagai binasa. Mati itu dalam Islam namanya keadaan ruh tanpa jasad. Keadaan ruh tanpa berlaku juga di mati yang ini nanti akhirnya. Tapi ruh gak pernah mati. Mana ada dalil ruh mati?
Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Al-Baqarah 153. Jangan kau mengira orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Oh, berarti ruhnya yang hidup, bukan jasad yang udah dikubur. Pak, paham di sini ya? Nah, pertama kali ini Allah menciptakan kita dalam keadaan mati, ruh saja tanpa jasad. Tapi tidak disebut ruh juga, karena kita yang lagi diciptakan ini nggak mengenal diri kita sendiri, nggak ada otak, nggak ada apa gitu. Pokoknya jadi sesuatu. Itulah makna surat Al-Insan ayat 1. Coba buka. Surat 76 ayat 1. Surat 76 ayat 1. Buka. Oke, udah ketemu? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu tidak bisa disebut namanya apa? Oh, belum ada sosialisasi, belum ada sosial, belum ada RT RW, belum ada apa. Ini cuma diciptakan doang sama Allah. Di situ. Nah, lagi diciptakan itu mau procot nih, hidup ini nih procotnya nih ada begini nih. Ini ada satu alam namanya alam rahim. Di sini ada alam dunia, ya kan? Waktu mau masuk sini, terus setiap bapak-bapak ini disumpah sama Allah. Disumpah dulu dan kita mengakui. Apakah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Bala syahidna. Betul. Kami mengakui, kami bersyahadat. Jadi semua orang, mau dia sekarang itu jadi Yahudi, Majusi, semuanya fitrah Islam tadinya, karena mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, di sini waktu mau masuk ke ruhnya dititipkan ke rahim, ke janin. Ya. Itu ada di Al-A'raf. Buka Al-A'raf 172. Jadi kita udah megang perjanjian sama Allah, padahal kita belum jadi manusia, baru ruh aja. Oke, kita lihat surat 7 172. Udah ya? Wa is akhaza rabbuka min bani adama min zurihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, ruh-ruhnya itu dari sulbi mereka. Ya, jadi dari kita di sulbinya dikeluarkan ruh itu. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Bala syahidna. Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Lalu Allah berfirman, kami ngambil sumpah itu tujuannya agar di hari kiamat nanti, nih di sini nih, hari kiamat pas kita ketemu Allah nanti, kamu nggak bilang lagi, sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lupa gitu ya. Atau agar kamu tidak mengatakan, sungguhnya orang-orang tua kami yang syirik, kami anak keturunan mereka, jangan disalahin dong, gitu maksudnya gitu ya. Lalu yang ketiga, ya udah, sampai situ aja. Jadi kita udah disumpah. Nah, Allah menyumpah gini. Maksudnya supaya di hari kiamat nanti, oh kalau gitu Allah nyiptain kita untuk jalan menuju ke Dia lagi gitu loh. Ya, jalan sampai ketemu sebagai seorang hamba. Paham? Ini ringan tapi agak berat ya. Jangan dipikirin macam-macam, mau berubah sampai rumah bini bingung, bapak udah kakek-kakek ya, mikirin apa di pengajian gitu kan? Ya. Tapi kita yang paling pengen kita di situ tuh. Beraudiensi sama Allah, Allah justru mengangkat kita. Udah kamu nggak usah takut, kamu saya nggak usah dihisap langsung, akan enak begitu pak. Iya, dan itu biasa RJI di sini pak. Dan itu biasanya terjadi pada ustadz pak. Iya, kalau pada murid ya ntar dulu, ya kan? Ya, itu ya gitu ya. Itu gosipnya begitu ya. Karena saya belum mati. Jadi belum bisa buktiin ya. Jadi begitu.
Di sini kita diciptakan gak bisa disebut namanya menurut al-insan. Di sini kita disumpah masuk kita ke alam rahim. Jadi bacain tadi Al-Hajj ayat 5 kan tadi. Biar di nutfah segala macam itu. Lalu lahir kita ke dunia. Nah, ternyata alam dunia ini, gitulah. Alam dunia ini itu kemudian kita dikasih satu rel menuju sini. Gitu. Rel ini disebut dengan sabilillah atau jalan Allah. Sabilillah, jalan Allah. Nah, kita pengen supaya ketemu sana, kita ada di sini waktu di dunia nih, terus mulus. Kalau kita nggak ada di sini dan nggak menuju ke sana, namanya sesat. Sesat ada 3. Dolalam mubin, sesat yang nyata. Jadi kita belok. Dolalan al-sawai sabil, sama, kita belok. Dolalan baida, sesat yang jauh, kita malah kemari. Kan dia mau gitu. Nah gitu. Tapi kalau bapak-bapak nggak pengen, ya udah saya stop ini. Gitu. Ini ada teorinya supaya kita bisa mulus nih, gitu loh. Iya dong, ada kan? Iya. Secara nggak sadar, Pak Tom, secara nggak sadar, kita minta 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus. Itu loh. Agar kami bertemu denganmu dengan baik. Jalan lurus itu bukan jalan hidup, bukan. Jalan Allah. Kan Bapak minta udah ya. Nah, sekarang Bapak lebih pertajam lagi. Ternyata permintaan Bapak itu betul. Ya, jadi itu. Nah, sekarang Siratal Mustaqim itu kalau didefinisikan lagi di Al-Fatihah langsung kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa Siratal Mustaqim itu? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi jalan yang pernah dilewati oleh orang-orang yang sekarang telah Engkau beri nikmat. Di mana di barzah, di alam barzah itu. Kan gitu. Ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siapa aja yang telah diberi nikmat itu? Coba tolong Bapak buka surat An-Nisa ayat 69. An-Nisa surat 4 ayat 69. Ya, ini jalan Allah nih, Siratal Mustaqim, jalan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hidup di dunia ini taat, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, maka kelak mereka akan bersama-sama dengan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu an-nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang soleh. Wa husnu ulaika raqiba, dan mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Rafiqo. Lah jadi kesimpulan yang kita minta itu, yang kita minta nih supaya mulus di sini, tunjuki saya jalan yang udah pernah dilewatin sama mereka semua tuh. Golongan nabi, golongan siddiq, golongan syuhada, golongan solihin. Udah pernah dilewatin sama mereka. Makna paling dasar, jangan berteman sama selain mereka. Jangan berteman sama selain mereka. Bapak berteman sama nabi, nabi udah gugur semua, nggak ada. Tapi Bapak masih bisa cari orang siddiqin, orang terus apa lagi? Syuhada sama orang syuhada nggak ada lah, udah pada gugur. Tinggal siddiqin sama berteman sama dia. Al-Quran yang bilang. Buka surat
At-Taubah ayat 119. 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu berteman bersama orang-orang yang sidikin. Mesti aman. Mesti aman. Bukan berteman sama Pak Sidik, bukan ya. Sidikin. Orang-orang yang jujur, orang yang ngomongnya benar gitu loh. Ya. Tuh. Kalau diatin, hai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan jadilah kamu teman gitu kan. Jadilah kamu bersama orang-orang yang kudu kan jadi. Iya, jadilah. Tapi maaf beserta. Bersama kan beserta. Iya. Main halus. Maaf ya. Jadi kita ini dalam hidup sosial boleh berteman sama orang kafir. Tapi jangan setia gitu loh. Biasa aja. Boleh kita sosial berdagang, berteman boleh. Tapi untuk urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Jangan kita terus ikut-ikutan untuk supaya menjaga perasaan mereka, jangan. Gitu. Kalau kita masih juga begitu, kita masuk golongan munafik. Ya. Oke, itu makna pertama dari Shiratal Mustaqim. Makna kedua adalah jalan lurus adalah jalan Allah. Jalannya Allah. Jalan Allah artinya jalan menuju Allah gitu loh. Jalannya Allah. Surat Ibrahim ayat 1. Surat 14 ayat 1. Berapa? 14 ayat 1. Ya. Apa tuh bunyinya? Alif lam ra. Nah, terus kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, yaitu kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi matbudi. Jadi jalan Shiratal Mustaqim adalah jalan Tuhan, jalan Allah, jalannya Azizil Hamid, Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kebanyakan kita menganggap ini gak ada nih jalan nih. Ya kan, kita gak mikir Pak Tom ya, ini ada pertemuan. Kita gak on the track di jalan Allah, hidup ini, di dunia ini, gak di jalan Allah. Jadilah kita jalan yang sesat. Wah, bahaya Pak. Ya. Oke, sekarang kita lihat apa kata Rasulullah mengenai jalan Allah ini. Jalan menuju Allah sebetulnya. Hadis nomor 1 ya. Weh. Mencari jalan. Mencari jalan. Saya tadi sebelumnya kan sama juga ya mendengar Pak Sito balik, dia sudah lemah menurut kita. Coba apa yang dibawa kan harta benda dia. Ini bekal. Nah, iya kan. Tapi saya berpikir kembali, seandainya saya mati juga, ini nih anak-anak saya mati begini. Ya Bapak, saya belum memberikan. Iya. Nyesel mereka ya. Nyesel. Iya. Makanya dalam hati kita setel sebelum Bapak meninggal turutin apa. Oke, lihat hadis nomor 1. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW membuat sebuah garis dengan tangannya di tanah. Garis. Kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Jalan Shiratal Mustaqim. Ya, haza sabilillahi mustaqima. Terus lalu beliau membuat garis di sebelah kanan dan kirinya.
Kemudian bersabda, Hazihis subula laisa minha sabilun illa alaihi syaitanu yad'u ilaih. Ini jalan-jalan lain, nggak ada satu jalan pun darinya melainkan terdapat setan yang menyerukan kepadanya. Sini, lewat sini. Sini, lewat sini. Sini zina, sini judi, sini kafir kamu. Jadi Bapak kalau mau mulus ketemu Allah, Bapak harus ada di jalan Allah. Paham? Begitu Bapak nggak di jalan Allah, Bapak di jalan gini nih kata Rasulullah. Nih jalan kiri apa kanannya? Ada di jalan setan. Pilih aja sekarang. Begitu nggak ada di jalan sini, Bapak ada keluar dari jalan Allah, jalan setan kata Rasulullah. Di mana ada setan manggil-manggil, sini. Nah itu kata Pak Tom, ini paling diinginkan sama orang yang fitrah, orang beriman pasti. Yang di sini nggak pengen di jalan sini, malah enak sama Islam. Pengennya waktu lagi tidur aja katanya. Iya. Di sini semua. Itu tadi kullu nafsin za'iqatul maut. Orang bakal dipindah. Ruhnya dipindah. Tetap jalan ke Allah, ruhnya dipindah. Ini di alam barzah. Keadaan ruh tanpa jasad, hidup. Lalu nanti hari kiamat dibangkitin lagi, hidup. Lalu nanti setelah dibangkitin, nah udah ketemu kan? Nah itu dia. Tapi keadaan di sini sama di sini nggak seperti di sini. Kalau di sini kita diatur sama Allah, nggak bisa berbuat apa-apa. Keadaan di sini tergantung di sini. Di sini kita ada di rel Allah, seterusnya kita ada di rel Allah, nikmat. Dapat nikmat kubur, dibangkitkan dalam keadaan enak gitu. Tapi di sini nggak mulus. Dah. Di sini nggak mulus, di titik ini kita parah. Namanya su'ul khotimah. Gagal di situ. Gagal, Pak. Gagal. Yakin? Mana? Oh, ada di bawah. Jadi, yang paling diinginkan oleh manusia adalah kita ada di jalan sini. Ikhtiar dan kasab kita. Ikhtiar itu memilih. Hidup tuh ada penuh ikhtiar dan kasab, usaha kita tetap di jalan sini. Namanya istiqomah. Ya, makanya kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, kasih saya rumus supaya saya itu terus gini gitu. Amantu billah tsumma istaqim. Beriman kamu pada Allah, terus istiqomah. Ada di sini terus. Jangan mencong-mencong. Itu, Pak. Begitu kita diambil nyawa, kalau di sini ada di jalan Allah, ya udah enak. Enak di sini. Serat, enak semua gitu. Bapak kok kayak gak setuju mukanya. Jadi kalau jalannya mencong, dan kemalu. Ketemu tapi didiemin bisa, didiemin nggak diapa-apain langsung neraka. Iya. Perwakilannya malaikat lo urus aja tuh. Apa lagi? Suruh lemparin ke neraka. Itu. Jangan nemuin gua dah. Iya, Pak. Dan di dunia udah kagak bener. Dan jangan silap. Ada juga orang yang di jalan Allah nih. Nih, ada di jalan Allah. Tapi ternyata di sana nggak mulus. Kan ada hadis, ada tiga orang, satu ulama, satu syuhada, satu lagi orang kaya. Ditanya sama Allah, kamu ulama, kamu ngapain aja di dunia? Oh, saya belajar Quran, saya ngajar, gitu, demi untuk mencari ridhomu. Kazabta, dusta kamu. Kamu ngajar agama itu hanya untuk dibilang fasih, segala macam. Nyuruh malaikat lemparin ke neraka. Ada, hati-hati. Makanya pelatihan dakwah itu jangan minta penilaian orang. Pelatihan dakwah di sini Selasa, minta ridha Allah. Ya Allah, pengen
Nggak pada datang semua tuh. Itu kalau jalan aja. Baru dia tuh malaikat. Ya kan pekerjaan juga begitu, kalau orang yang bermasalah kan dia mau nemuin gua enak banget, dia kerjanya kagak bener. Ini jalan Allah, siratal mustaqim, maknanya juga ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang sesat dan yang dimurkai. Siapa itu? Hadis nomor 2. Ya. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai, adalah golongan Yahudi. Dan sesungguhnya ad-dallin, mereka yang sesat, adalah golongan Nasrani. Jadi kita jangan di jalan mereka. Jadi selain jalan-jalan lain ini, selain jalan setan, juga jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Kita boleh hidup Islami, tapi ternyata pikiran kita Nasrani Yahudi. Cari untung sebanyak-banyaknya. Nggak ada riba, gitu. Sama aja. Ya. Jadi itu yang paling kita inginkan. Ini kayaknya setuju ya, setuju semua ya. Kalau nggak setuju ya, amit-amit. Ya, jadi yang paling kita inginkan sekarang, ikhtiar tetap berada di jalan Allah. Sungguh-sungguh di jalan Allah. Selama kita masih hidup, belum mati. Insya Allah, finalnya waktu kita dicabut nyawanya, kita menjadi hamba yang siap datang ke hadapan Allah. Tapi masih lewat sini nih, di sini mulus semua. Nggak diseksa, nggak diapa, nggak dihinakan di sini. Nabi Ibrahim aja minta apa Allah? Wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ketika aku dibangkitkan nanti. Ya kan, jangan dihinakan. Karena ada potensi setiap manusia dihinakan di sini. Dihinakannya seperti misalnya contohnya orang yang nggak mau zakat, padahal punya duit itu. Ntar jalannya menurut Al-Baqarah tuh ya, jalannya di masyar pakai pala, cedung. Jalannya pakai pala. Coba. Nah, kalau kita di sini on the track, makanya kita disebut dengan hamba yang soleh, yang bertemu Allah. Allah juga menerima dengan tangan terbuka. Bukan hanya di sini diterima dengan tangan terbuka. Mulai dicabut nyawa aja Allah ngomong sama kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali kamu sini, pindah ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Aku nih Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan senang hati kamu dan aku juga senang sama kamu. Senang ketemu senang, aman. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang tadi yang diberi nikmat. Siddiqin, nabiin. Kita disuruh golongan nabi. Nabi Tom alaihissalam. Tom and Jerry. Ya. Wadkhuli jannati, nanti itu, dan masuklah surgaku nanti. Tapi fadkhuli fi ibadi, di alam barzah aja udah digolongin pada para nabi dan siddiqin segala macam. Itu nggak, kira-kira pengen nggak? Ngangguk doang loh. Kepikiran nggak? Nggak kepikiran kan? Ini di pemakaman orang Nasrani. Kan kalau dia ada berbuat, dia telah meninggal dengan tenang, berarti dia nyontek hadiah apa? Ya bukan. Dia dalam hati kan tinggal di bangkuan ibu. Kepangkuan Bapa di surga. Dengan tenang. Itu kan dari bahasa Yunani itu kan, requaste in pace. Rip itu loh, rest in peace sekarang. Itu kan bahasa Yunani. Selalu orang, jadi mereka konsepnya nggak ada dosa dan pahala, karena semua dosa orang Kristen ya sudah ditebus oleh Yesus. Dia disalib untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia berbuat apa aja silakan, pas mati masih surga. Surga sono San Diego, Kerawang Barat ya. Ya, nah, Bapak kalau mau mulus di sini harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bahasa agamanya jihad. Jihad di mana? Fi sabilillah, jihad di jalan Allah gitu loh. Jadi jihad jangan diartikan perang doang. Jihad tuh sungguh-sungguh. Saya Islam,
Ya saya sungguh-sungguh Islam dong sekarang. Nggak Islam cuma di taklim sama di masjid. Begitu keluar ke karaoke, pici di ini kan. Ya memang kalau karaoke bawa pici kan orang bingung juga sih itunya mbak-mbaknya. Pak Ustadz mau kemana aja? Nyanyi Magadir gitu. Jihad fi sabilillah. Surat Al-Hajj ayat 77. Lihat ini ajakan on the track di jalan Allah. Ya. 77 dan 78 ya. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Lihat. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang muslim sejak dulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran nih, agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar semua menjadi saksi atas segala manusia. Laksanakan salat, tunaikan zakat, dan bergantunglah pada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Waduh, komplit amat ini. Ini perintah lengkap, bukan main-main. Sungguh-sungguh kamu di Islam. Nanti akan aku tolong kamu. Wah, selesai udah. Sungguh-sungguh. Itu yang paling kita inginkan. Ditolong Allah, disambut oleh Allah. Ketika ketemu, enak banget Pak. Emang enak. Gak percaya mati dulu. Mati dulu. Kan yang mau kan. Berat ringan. Iya, ini ringan tapi berat ya. Agak. Hah? Doa makin ringkas. Makin ringkas doanya jadinya. Ya Allah. Ya kan misalnya. Nggak pengen aku mobil ya Allah. Kata Allah, caya pura-pura aja. Nah, salah satu contohnya. Hadis nomor 8. Contohnya kita lihat jihad ini di hadis nomor 8. Dari Abu Umamah Al-Bahili dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man soma yauman fi sabilillah." Ya. Man soma yauman fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Maka Allah akan menjadikan antara dirinya dengan neraka sebuah parit sejauh langit dan bumi. Wah, ini dalam. Tapi intinya begini, ini nggak ngomongin puasa Ramadan atau puasa sunnah Pak. Sorry Pak, ini nggak ada di bab puasa ini. Dalam hadis Tirmizi, adanya di bab jihad. Loh, aneh. Barang siapa berpuasa, ternyata di syarahnya, yang mensyarah hadis Tirmizi itu namanya Abu Hasan. Dia berkata, yang dimaksud dengan soma di sini adalah asal katanya soma yasumu itu loh. Soma artinya imsak. Barang siapa menahan diri dari kejelekan di jalan Allah, maka Allah akan menghargainya dengan membuat parit antara dirinya dengan neraka sejauh langit dan bumi. Dijauhkan dia dari neraka. Kita kan sering kepleset kan, menahan diri dari kejelekan, ya kan? Ada aja tiap hari itu pasti ngibul, pastilah. Kalau nggak bohong pusing, mesti agak bohong-bohong dikit gitu sama bini, sama apa gitu. 1, bohong. 2, gibah. 3, kadang-kadang memfitnah. 4, kadang-kadang nyuri. Ya, ngentit-ngentit dikit lah. Dan seterusnya itu. Barang siapa yang bisa menghindari ini di jalan Allah, lagi dia hidup, udah neraka jauh dari dia, gitu loh maksudnya. Tuh contoh jihad. Dan kita harus mengusahakan itu. Jadi setiap hari kebaikan bertambah, menjauhi keburukan. Itu maksudnya. Ya, jadi ngomong-ngomong jalan Allah, di Al-Quran banyak sekali jalan Allah. Dan selalu jalan Allah itu diikuti dengan jihad.
Artinya sungguh-sungguh, nggak main-main gitu loh. Kalau contoh orang main-main begini, orang kaya, waktu belum kaya, betul bayar zakat. Zakat penting nih, zakat mahal. Mah, duit kita udah berapa sekarang? Senilai 90 gram emas, zakatin 2,5%. Berapa tuh zakatnya? Kira-kira 1,5 juta dah ya. 2 juta dah contoh, 2 juta. Punya duit 70 miliar. Mah, duit itu berapa? 70 miliar. 2,5%-nya berapa? Gede kan? Wah, ini nggak bisa kita zakat gede begini. Ntar mangkak masjidnya gitu. Masjidnya ntar tuman katanya. Minta duit dari gitu. Jadi begitu. Nah, nggak boleh. Kita harus tetap sungguh-sungguh di jalan Allah. Sholat bener segala macam gitu maksudnya. Kalau 5 juta udah 100%. Bagi 10, bagi 4. 125.000. Iya. Kita gopek kan. Zakat mal lo ya? Oh, bukan jaket komisi. Bukan. Oh komisi. Oh iya disakatin juga. Itu sate kan? Ngingetin lir. Ya. Jadi Allah juga udah tawarkan bahwa jihad ini yang paling harus kita lakukan sebagai ikhtiar dan kasab kita untuk bisa mulus di jalan Allah. Buka surat As-Saff surat 61. Surat 61 ayatnya 10 dan 11. Lihat. Allah kasih informasi rahasia sebenarnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang setelah beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim? Sukahkah kamu aku tunjukkan satu perniagaan bisnis yang dapat menyelamatkanmu dari asap yang pedih? Artinya mulus ya. Suka gitu kan? Nah, perniagaan itu adalah tu'minuna billahi, engkau beriman pada Allah wa rasulih dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi, dan engkau bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan dirimu, dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah yang terbaik bagimu kalau saja kamu mengetahui. Nah, udah kan kebuka kan rumusnya berarti sungguh-sungguh kita jadi orang Islam, jadi orang beriman. Jangan main-main, jangan dusta, jangan munafik. Ya. Iya. Jadi ustadznya juga diomongin baik di luaran sono gitu. Gue jadi tahu gara-gara ustadz. Jangan bilang gue ngasih ngapalan terus mak di kipe gitu. Ustadz ini disumpahin begitu. Berarti kan nggak sungguh-sungguh belajarnya. Ya, jadi ini kita sekarang fokus di jalan Allah, on the track jalan Allah. Tunggu. Kata Allah, cukup dengan harta dan jiwamu. Kalau begitu kan berarti ngapain kita minta harta yang banyak? Karena seorang yang dikasih harta yang banyak di dunia ini, pasti dia akan berbuat melampaui batas mu'tadin dengan apa yang ada di diri kita aja. Nah, saya kasih contoh-contohnya sekarang. Jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa. Ya, sekarang jihad dengan jiwa dulu. Satu, berperang. Ya. Berperang dia jalan Allah. Surat At-Taubah ayat 111. Ini yang terjadi sekarang di Afghanistan, Taliban segala ya. Atau Palestina, kalau Bapak mau ikut silahkan. At-Taubah 111. Allah itu malah menginformasikan lagi bahwa udah ujungnya surga lah kalau ini. Ya, lihat. Innallaha yastara, Allah telah membeli
minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa mereka, wa amwaluhum, dan harta mereka. Ya, bi anna lahumul jannah, dengan memberi mereka surga. Allah pembeli, kita penjual. Yang kita jual apa? Harta kita dan jiwa kita. Bayarannya apa? Surga. Saya ulangi. Allah pembeli, kita penjual. Barang yang dijual apa? Harta kita sama jiwa kita. Bayarannya berapa? Surga. Bapak jual beli sama ketua MPR misalnya nih, Bamsud, dia mau jual mobilnya. Bapak udah nggak lihat barangnya, tapi cerita sama orang, gue habis dagang sama ketua MPR. Bapak bangga nggak kalau jual belinya sama Allah? Bangga. Bayarannya apa? Surga. Allah bilang, innallaha yashtara, Allah telah membeli minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, dari kita ini, anfusahum wa amwaluhum, jiwa mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dan dengan bayaran surga. Nah, tapi yang kayak gitu apa? Syaratnya yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtaluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Jadi itu jihad paling tinggi. Jihad memang kita udah ngorbanin harta kita semua. Kita kira-kira. Ya, jadi pelakunya disebut gini. Pelakunya itu disebut dia ada di jalan Allah. Ada di jalan Allah. Fisabilillah. Ini yang bakal mulus. Orang Allah langsung bilang, bi anna lahumul jannah, masuk surga. Iya kan? Gitu. Hadis nomor 5. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berperang, ya, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, maka dia berada di jalan Allah. Ya, ini kalau Bapak pengen, ya. Tapi tadi kan di ayatnya bilangnya Allah membeli dari kita apa? Jiwa dan harta. Jadi kita kalau nggak bisa perang, kita biayain orang perang. Sama, kita on the track di jalan Allah. Biayain orang perang, kirimlah duit ke Palestina 10.000, 100.000. Kirim, Pak, musuh bilang, wah di sini aja COVID, nggak ada yang bantu, maksud kita ke Palestina, jangan gitu, Pak. Ya, lihat hadis nomor ke-3. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani dari Rasulullah SAW, dia bersabda, barang siapa menyediakan bekal kepada orang untuk berperang di jalan Allah, maka sungguh dia sama dengan telah ikut berperang. Waduh, ya. Dan barang siapa menanggung keluarga orang yang berperang, maka sungguh dia sama dengan telah ikut berperang. Jangan Bapak tanggung karena ngelihat bininya cakep, Pak. Neng, mana abang udah lama gak kelihatan lagi perang. Neng mau saya tanggung. Iksan akuarium. Jangan, tapi tanggung. Kita gitu tuh, ikut perang atau bayar perang, itu cuman menagih janji Allah itu loh. Innallaha yashtara, Allah telah membeli. Atau Allah akan membeli. Pakai iya kan berarti fi'il mudhari ya. Allah akan membeli dari orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan bayaran surga. Allah pembeli. Wah, Allah pembeli, bangga nggak sih, Pak? Ya, itu satu. Jadi kita dituntut juga kalau memang mau ke surganya instan, yaitu perang jalan Allah atau membayar orang perang di jalan Allah.
Ya. Yang kedua, kita berinfak. Infak namanya infak fi sabilillah. Infak di jalan Allah. Jadi kita ada di jalan Allah nih maksudnya, ya. Surat Muhammad ayat terakhir. Surat Muhammad 47. Di ayat terakhir, udah pernah saya dakwahkan di hari Minggu ini di musala. Lihat tuh, Allah sendiri yang bilang, hal antum haula'i tud'auna litunfiku fi sabilillah. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Diajak tuh diwajibkan maksudnya. Tapi di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamu lah orang yang berkehendak, yang fakir. Jika kamu berpaling, dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Jadi kita ini udah dicetak untuk menggunakan harta kita di jalan Allah. Infak di jalan Allah itu namanya sedekah. Sedekah ada yang sunnah, ada yang wajib. Sedekah yang wajib zakat. Jangan kikir-kikir. Ya, itu namanya berjihad di jalan Allah dengan harta, yaitu infak di jalan Allah. Yang pertama perang tadi. Gitu loh Pak. Ini yang bikin kita mulus nih. Mulus di sini nanti. Terus saya kasih contohnya. Hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginfakkan sepasang barang di jalan Allah, man anfaqa zaujaini fi sabilillah, terus nudiya fil jannati ya abdallahi haza khair, ya, maka di surga dia akan diseru, wahai hamba Allah, ini adalah sebuah kebaikan yang kamu lakukan ini. Apa maksudnya menginfakkan sepasang barang di jalan Allah? Gini loh Pak, Bapak tuh suka ngepas bandrol. Saya ambil contoh. Misalnya zakat fitrah, kan lebih baik dengan makanan pokok kan, beras ya. Oke, 2,5 liter, 3,5 kilo. Itu kalau Bapak faman tata khairan fahuwa khairullah. Bu, ini zakat fitrah saya 3,5 kilo. Ini lauk pauknya. Ini yang disebut dengan sejenis, sepasang. Bang, nih saya kasih kaos baru gitu, kasih celananya juga, jangan tanggung-tanggung. Jadi ada manfaat lebih banyak gitu. Itu yang disebut dengan itu. Nah di surga nanti kita fisabilillah ini infaknya. Kita dipanggil, ini baik yang kamu lakukan, ini baik. Di setel video kita, ini baik, ini bagus nih, hadza khair. Gitu ya. Jadi nggak. Iya, orang minta-minta ke rumah nih. Assalamualaikum. Nah, kita ada uang, kasih 20.000. Kasih aqua di botol. Bu, ini buat minumnya sekalian. Ah, itu infak sepasang barang. Ini nyari yang paling dalam, buang. Dilihat lagi, dipirit kan itu. Yang udah berdebu katanya. Capek. Kalau Pak Sugeng malah ditandain. Lu udah lewat kan kemarin. Bulan lalu lu lewat 2 kali gitu ya. Kasih sesuatu dan kasih pelengkapnya gitu loh maksudnya. Kasih pelengkapnya, jangan tanggung-tanggung ya. Kasih sagu kan, kasih minum, seret ya. Ya. Apa? Ya. Jadi kalau hanya roti, ya infak juga, tapi nggak sepasang. Roti, rendang, nasi, rawon, mangkak ya. Terus ini. Nasi mentah aja gitu. Mana ada di sini nasi mentah, Ustaz.
Ya. Nah ini infak ini Bapak juga tahu rahasianya. Makin sulit kita berinfak, tapi kita jalankan, makin kita ketemu Allah dengan kegembiraan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya waktu lapang dan waktu sempit. Waktu sempit ini Pak, justru waktu Bapak nggak ada, infak, luar biasa. Jadi ibadah itu kalau mau tinggi pahalanya, kerjakan di masa sulit. Ya. Tapi bersyukur, Bapak kalau bersyukur, ya, itu di masa-masa Bapak lagi lapang banget, bersyukur. Ta'aruf ilallah fi raha. Kamu kenal sama Allah pada waktu kamu gembira. Maka pada waktu kamu susah, Allah akan menyapa kamu untuk menggembirakan kamu. Ya. Jadi infak fi sabilillah. Jadi hidup Bapak dipenuhi di sini dengan bersungguh-sungguh jihad di jalan Allah dengan harta dan dengan diri aja. Bersungguh-sungguh Islamnya di sini. Di sini bakal mulus. Ya. Bapak jadi petugas zakat yang benar juga fisabilillah. Hadis nomor 7. Dari Rafi bin Khudayr, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang amil zakat yang bertugas dengan benar, pahalanya sama dengan orang yang berperang di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Ya amil yang nggak minta gaji, kalau amil minta bagiannya disingkirin dulu. Ya. Amil yang memang untuk ngerti zakat. Jadi segala macam profesi bisa Bapak tekuni, termasuk amil zakat gitu, untuk berada di jalan Allah. Terakhir, supaya Bapak bisa on the track di jalan Allah, Bapak jadi pelaku taklim, belajar atau ngajarin mengenai Islam ini kepada orang lain. Hadis nomor 4. Lihat, barang siapa yang keluar dari rumah, man kharaja fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi maksudnya kalau Bapak talim sekarang ini, Bapak adalah orang yang ada lagi jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Amin. Amin. Betul. Kalau Bapak mati sekarang syuhada Bapak. Mati nih di sini, mati. Ya kita lihat dulu, kalau mati berbusa berarti bunuh diri. Minum kopi pakai karbol. Tapi kalau matinya mulus gitu, jihad. Nggak usah dikubur, lemparnya ke got. Ya. Kalau yang tadi yang berbusa, gitu. Itu jihad fisabilillah hitungannya kata Rasulullah. Jadi udah bener Bapak di sini, udah bener. Termasuk nanti yang ketemu Allah dengan mulus. Biar goblok udah bener. Tadi kan ada filmnya, ya. Jawab di alam barzakh, dicek sama Allah, dia ngaku, saya ngaji emang, tapi nggak pinter-pinter. Udah ngaji kan, ngaji, nah itu. Gua banget ya. Terakhir. Karena infaknya ini termasuk menafkahi keluarga nggak? Iya dong, fisabilillah. Iya. Nah, Itu, bahkan itu infak tertinggi. Hadisnya begini. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabati, wa dinarun tasaddaqtu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahli, a'zamu ajrahu dinarun anfaqtahu ala ahli. Satu dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kau kau infakkan untuk keluargamu, pahalanya lebih besar adalah yang kau infakkan buat keluargamu. Jadi termasuk diakui Rasulullah nafkah buat keluarga, tapi halal, jangan dari judi, rezekinya. halal. Maka itu yang terbesar pahalanya, walaupun sedikit nilainya. Benar Bapak. Jadi mulus-mulus aja Pak di sini Pak, tapi jihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka kesininya lancar. Yang paling diinginkan apa jadinya? Ini
dengan usaha dan ikhtiar ini. Gitu. Nah, berdoanya begitu, ya Allah, matikan aku dalam ini dan jadikan aku yang bersungguh-sungguh. Itulah sebabnya ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kalau aku udah Islam, ya Allah, jangan kau gelisahkan hatiku lagi, sedangkan aku udah dapat petunjuk gitu. Ya kan? Oke, hadis terakhir mengenai orang taklim tadi, hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man jaa masjidana haza yata'allamu khaira aw yu'allimuhu fahuwa kal mujahidi fi sabilillah." Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mendatangi masjid kami, ya sekarang ya gedung TPA ini termasuklah semuanya ya, untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia sama seperti orang jihad jalan Allah. Udah confirm? Confirm kan? Jadi kita harus berada di jalan Allah, yaitu jalannya para nabi, siddiqin dan segala macam. Harus berada. Ketika kita keluar dari jalan Allah, kita masuk jalan atau jalannya orang-orang di luar muslim. Nah, itu udah membuat Bapak nggak bisa lagi mulus bertemu Allah dan masuk surga. Nggak bisa. Pasti ada azab, baik di kubur maupun nanti di hari kiamat. Pasti ada azabnya. Nah, kita kan nggak pengen diazab, Pak. Bapak nggak kuat, kita nggak kuat, Pak, ngadepin neraka. Nggak kuat melawan malaikat azab itu. Usaha nggak kuat. Kecuali ya dengan bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah, dan sebaik-baik bekal adalah bekal yang takwa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, datangnya dari saya, kekonyolan dan kealpaan saya. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.